Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arumaya Solehah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengulas kembali hasil presentasi kelompok 7 kemarin, yaitu tentang sejarah sastra periode 1960 hingga sekarang. Nah, teman-teman, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya ya. Jangan lupa ditonton di next video. Dadah. Nah, teman-teman, subtema yang pertama yaitu hakikat sejarah sastra. Hakikat sejarah sastra merupakan intisari yang mempelajari perkembangan karya sastra yang kronologis. Pendekatan sejarah sastra berdasarkan kronologis, maka istilah periodisasi dan angkatan tak terletakkan. Periodisasi ini ialah satu rentang waktu tertentu yang di dalamnya terdapat tonggak-tonggak peristiwa atau peristiwa yang sangat penting di dalamnya ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu subtema yang kedua, yaitu tentang kajian teori. Kajian teori ini dibagi menjadi 10 subtema. Yang pertama yaitu ada sastra dan politik. Nah, para sastrawan Indonesia menunjukkan perhatiannya kepada dunia politik. Di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Rustam Effendi yang terkenal sebagai politikus daripada dikenal sebagai seorang pengarang. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada Manifest Kebudayaan dan Konversi Karyawan Pengarang se-Indonesia. Nah, manifest ini mendapat sebutan baik dari banyak orang. Nah, di sisi lain, manifest sendiri dapat mempermudah lekara beserta kemampuannya untuk menghancurkan musuh-musuhnya tersebut. Namun, pihak manifest juga tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan konversi pengarang yang diberi nama Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia atau yang disebut KKPI. Yang ketiga yaitu ada para pengarang lekra. Para pengarang lekra ini ada dua tokoh-tokoh tersebut di dalamnya. Yang pertama yaitu ada Adi Sidarta DN Daharta. Tempat tanggal lahir Cibeber pada tanggal 7 Maret 1924. Beliau adalah salah satu pendiri lembaga kebudayaan rakyat atau disebut lekra. Yang kedua yaitu ada Lukman Jonto, dikenal dengan nama Lukman Yoto. Beliau lahir di Kabupaten Bondowoso pada tanggal 17 Januari 1927. Yang keempat yaitu ada para pengarang keagamaan. Berikut ini adalah kumpulan karya sastra tentang Islam dan nama pengarangnya. Nah, yang pertama yaitu kumpulan cerpen dan roman berjudul Umi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat. Nah, karya ini dibuat oleh Jamil Suherman, diterbitkan oleh penerbit Nusantara. Yang kedua yaitu ada sajak berjudul Gema Lembah Cahaya pada tahun 1964, karya M. Saribi AFN, diterbitkan oleh penerbit Pembangunan. Yang ketiga yaitu ada kumpulan sajak dari 8 orang penyair berjudul Manifest, diterbitkan oleh penerbit Tintamas. Nah, sedangkan karya-karya lainnya, orang-orang Katolik mempunyai sebuah majalah bulanan. Kemudian umumnya diterbitkan di Yogyakarta, basis yang terbit sejak tahun 1951. Nah, yang kelima yaitu ada sajak-sajak tirani. Sajak-sajak tirani ini berjumlah 18 puisi. Nah, judul-judul puisi ini diantarain yaitu Sebuah Jaket Berlumur Darah. Nah, ada juga Merdeka Utara, Harmoni, Jalan Segara, Salemba, Karangan Bunga, Dari Catatan Seorang Demonstran, dan lain sebagainya. Nah, kumpulan puisi karya Taufik Ismail ini mengandung unsur perlawanan terhadap ketidakadilan dan protes sosial terhadap pemerintah Orde Lama. Yang keenam yaitu ada beberapa pengarang. Yang pertama yaitu ada Bi Soelarto. Nah, dia lahir
pada tanggal 11 September tahun 1936 di Purworejo. Nah, ia menulis cerpen penuh dengan protes dan ejekan, hanya catatan-catatan mengenai situasi politik dan sosial. Nah, yang kedua yaitu Pur Raswanto. Dia lahir pada tanggal 6 April 1937. Ia menulis sajak, esai, dan roman. Yang ketujuh yaitu ada beberapa penyair. Penyair pertama yaitu Taufik Ismail. Siapa sih yang gak kenal Taufik Ismail? Nah, yang belum tahu saya akan menjelaskan. Dia lahir pada tahun 1937 ya teman-teman. Dia lahir itu di Bukit Tinggi dan dibesarkan di Pekalongan. Beliau mulai mengagumkan atau mengumumkan sajak-sajak atau cerpen dan esai-esainya sejak tahun 1954. Nah, subtema selanjutnya yaitu penyair-penyair lain. Yang pertama yaitu Saini Koesim atau Saini KM. Beliau adalah seorang penulis Indonesia dan banyak menulis karya drama, selain puisi, novel, dan esai. Selanjutnya yaitu ada Profesor Dr. Sapriyadi Djoko Damono. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Selanjutnya yaitu ada Budiman S. Hartoyo. Ia tergolong sebagai penyair angkatan 66. Budiman biasa menyutradai drama, melatih paduan suara, dan belajar menggambar. Selanjutnya yaitu ada Saini KM. Beliau lahir di Sumedang pada tanggal 16 Juni tahun 1938. Yang kedelapan yaitu ada para pengarang wanita. Nah, para pengarang wanita ini ada 9 ya. Nah, salah satunya yaitu ada Titi Said. Nah, dia adalah seorang pengarang wanita yang banyak menulis cerpen. Dia dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 11 Juli 1935. Nah, selanjutnya yaitu ada S. Jahjaningsih. Muncul dengan sebuah kumpulan cerpennya yaitu Dua Kerinduan pada tahun 1963, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Yang kesembilan yaitu ada drama. Nah, di drama ini mempunyai beberapa tokoh di dalamnya. Tokoh yang pertama yaitu ada Muhammad Diponegoro. Beliau lahir pada tanggal 28 Juni tahun 1928 di Yogyakarta. Nah, teman-teman, beliau ini adalah ketua dari grup drama teater muslim yang ada di Yogyakarta ya. Yang kedua yaitu ada Muhammad Yunan Helmi Nasution. Beliau adalah pemimpin himpunan seniman budayawan Islam atau biasanya disebut HSBI, dan telah menulis serta mementaskan drama-drama hasil karyanya seperti Man dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman, subtema yang selanjutnya yaitu ada 10 esai. Esai pada angkatan 45, para penulis esai dapat dihitung dengan jari saja. Setelah itu bermunculan penulis-penulis esai yang paling dikenal Iwan Simatupang. Dia banyak melontarkan gagasan-gagasan dan perspektif-perspektif lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa ya teman-teman, tekan tombol